Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali dalam tausiah pengajian Majelis Taklim Kecamatan Rajabasa, khususnya Majelis Taklim Nurul Falah di Kelurahan Rajabasa Jaya. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pengajian kita pada hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung, bulan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu hendaklah kita sambut kedatangan bulan Ramadan itu dengan penuh sukacita dan gembira. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya di mana kita telah diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan tenang. Ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup di bulan Ramadan berarti kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, di mana pahalanya berlipat ganda, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Di dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamana an takuna sanatu kulluha Ramadan. Li'anal hasanata fihi mujtami'ah wa ta'ata makbulah wa da'awatu mustajabah wa zunubu maghfurah wal jannatu mustaqatul lahum." Artinya, kata Nabi, seandainya umatku mengetahui apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, niscaya umatku menginginkan agar supaya semua bulan di dalam bulan Ramadan, semua bulan dalam satu tahun itu menjadi bulan Ramadan semuanya. Karena sesungguhnya semua kebaikan berkumpul di dalam bulan Ramadan. Ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surga rindu kepada mereka.
jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bulan Ramadan merupakan kesempatan yang baik dalam meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Tetapi yang demikian itu hanya bagi orang yang mengerti keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan itu. Di dalam bulan inilah semua ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita pun diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semua dosa yang selama ini kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau bertobat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pintu-pintu surga selalu terbuka bagi siapa saja yang mau menggunakan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk beramal kebajikan sebanyak-banyaknya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, yang maksudnya adalah, kata Allah, umat Muhammad telah diberi dua cahaya agar mereka tidak dicelakakan oleh dua kegelapan. Lalu Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, apakah dua cahaya itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Qur'an. Nabi Musa pun bertanya lagi, wahai Tuhanku, apakah dua kegelapan itu? Allah kemudian berfirman, yaitu kegelapan di dalam kubur dan kegelapan pada hari kiamat. Demikianlah diceritakan di dalam kitab Duratul Wa'idin. Hadirin jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan itu semua, marilah kita sambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba ini dengan perasaan gembira, dengan perasaan senang. Kemudian kita isi bulan Ramadan itu dengan memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan segala perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Kita tinggalkan kebiasaan berdusta. Kita tinggalkan kebiasaan ghibah atau mempergunjingkan orang lain. Kita tinggalkan pembiasaan menipu, kebiasaan omong kosong, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Kita tinggalkan di dalam bulan Ramadan ini. Kita bersihkan hati kita ini dari berbagai penyakit hati seperti hasut, dengki, iri hati, dan sejenisnya. Kita buang jauh-jauh penyakit itu. Pendek kata, di dalam bulan Ramadan ini nanti kita hadapi sepenuhnya dengan menyibukkan diri mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah sunnah yang selama ini jarang kita lakukan di dalam bulan ini, di dalam bulan Ramadan ini dan seterusnya, kita tekuni dengan setekun-tekunnya. Ibarat petani, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini merupakan masa panen yang penuh berkah. Semua amal kebaikan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak bertasbih, dan memperbanyak sedekah dan lain sebagainya di dalam bulan ini. Hadirin jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwad danas wa kana ajwadama yakuna fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu yalqahu fi kulli laila min Ramadan fayudarisuhul Quran. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling pemurah, lebih pemurah lagi jika di bulan Ramadan, di mana beliau selalu dihubungi oleh malaikat Jibril, dan Jibril selalu menemuinya pada setiap malam bulan Ramadan seraya dia membaca Al-Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila mana ditemui Jibril, beliau lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang terlepas atau angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu hal yang tak boleh kita lupakan nanti di bulan Ramadan, yaitu menjalankan sholat malam. Kalau pada hari-hari selain di bulan Ramadan kita jarang atau bahkan tidak pernah menjalankan sholat malam, maka mulailah pada bulan Ramadan nanti dan untuk seterusnya kita giatkan menjalankan sholat malam, seperti sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat sunat yang lainnya. Lebih-lebih pada 10 malam yang terakhir dengan harapan memperoleh Lailatul Qadar, yaitu malam penentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ibadah pada waktu itu nilainya, pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun 4 bulan lamanya. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, dia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iza dakhala al-ashru ahyal laila wa aiqazza ahlahu wasadal mi'zar. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila telah masuk 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau hidupkan malam itu, membangunkan keluarganya dan mempererat sarungnya, yaitu tidak mengumpuli istri-istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang telah diuraikan di atas itu adalah ibadah-ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan nanti. Sedangkan yang wajib kita kerjakan adalah hanya puasa selama 1 bulan penuh. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Itu merupakan rukun Islam yang keempat.
Jadi bagi setiap orang yang sudah mukallaf, setiap orang Islam yang sudah mukallaf tidak boleh meninggalkan puasa kecuali jika ada halangan yang dibenarkan oleh syariat. Meskipun begitu, orang yang berhalangan berpuasa masih tetap diwajibkan membayar puasa yang ditinggalkan itu pada waktu yang lain di luar bulan puasa, di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah 183. Ibu-ibu jamaahnya majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perilaku dan kewajiban umat Islam di dalam bulan Ramadan. Bulan yang mulia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Bulan ini di mana semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sedangkan bulan Ramadan, sedangkan semua setan dan jin yang durhaka diikat. Begitulah keutamaan bulan Ramadan. Sehingga sudah sewajarnya jika datangnya bulan Ramadan nanti kita sambut dengan gembira dan sukacita, dengan rasa senang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, man fariha bidakhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa, kata Nabi, merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin, muslimat, jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedemikian besar keutamaan bulan Ramadan, sehingga pada bulan ini pula Allah menurunkan Al-Quran, yaitu kitab suci sebagai pedoman umat Islam yang memberi petunjuk kepada manusia di dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan ini.
Oleh karena itu kesempatan ini jangan sampai kita lalaikan. Mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjumpai bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup sekian saja perjumpaan kita pada kesempatan pengajian rutin pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.